karena kami selalu semangat dan juga kompak serta ceria. Kelompok 6 Is best. Yes, Kelompok 6. Bila kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad pada e-komersi studi kasus Tokopedia yang akan dibacakan oleh Elpida Sibon. Pada Elpida kami persilakan. Akad. Akad jika dalam hukum Indonesia disamakan dengan perjanjian. Akad berasal dari kata al-akad yang berarti menyambung atau menghubungkan ikatan dan mengikat. Mengumpulkan atau menghimpun kedua ujung tali dan mengikat salah satu ujung ke ujung lainnya hingga disatukan dan menjadi tali. Hal ini mengacu pada ikatan. Pengertian akad berdasarkan hukum syariah atau hukum Islam, yaitu kesepakatan yang dicapai oleh secara tepat antara persetujuan atau penawaran dan penerimaan yang menentukan kemauan atau will kedua belah pihak. Rukun dan syarat akad. Rukun akad terdiri dari dua, yaitu sikat atau ijab kabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Yang kedua yaitu akid atau pihak yang bertransaksi adalah orang atau pihak-pihak yang memiliki hak dan otoritas serta orang yang akan diberi hak dan otoritas dalam aktivitas transaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firmansyah. Jual beli. Secara umum, jual beli adalah kesepakatan untuk menukar hal-hal yang bukan merupakan keuntungan atau kesenangan. Perjanjian adalah kontrak yang mengikat dua pihak. Pertukaran yaitu satu pihak mengajukan pertukaran untuk menukar sesuatu yang dipertukarkan oleh pihak lainnya. Yang lebih tidak berguna adalah bahawa yang ditukar adalah yang lama atau bentuk. Itu berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan untung ataupun hasilnya. Rukun dan syarat jual beli. Sebagian besar ulama membagi 4 bagian dalam rukun jual beli, yaitu 1. Orang yang melakukan transaksi akad. Yang kedua, sikhat. Ketiga, ada sesuatu barang yang dapat dibeli dan diserah terimakan. Keempat, mempunyai nilai tukar pengganti uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Darmini. Jual beli salam. Bai salam adalah serah terima dalam perdagangan atau jual beli. Dengan sistem pembayaran terlebih dahulu, harga barang yang ditentukan dalam spesifikasi. Yang barang perdagangan tersebut akan dikirimkan pada tanggal yang disepakati nanti. Sosis salam atau bai sebagai salam biasanya digunakan untuk produk pertanian jangka pendek. Jual beli salam adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang. Dan salam penjualan adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang. Spesifikasi dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu. Rukun dan syarat jual beli salam. Ada beberapa rukun dan syarat dalam perjanjian jual beli salam, antara lain modal atau rasul ma'al, dan barang pesanan atau al-muslamfih. Menurut jumhur ulama, ada 3 pilar dalam penjualan salam. Pertama, orang yang melakukan transaksi jual beli salam atau akidain. Kedua, ada beberapa uang yang harus dibayar dan sesuatu barang dalam transaksi tersebut atau objek transaksi. Yang ketiga, sigat, yaitu setuju dan kabul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dola. Ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya al-iwadu atau pengganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai kontrak yang mendapatkan keuntungan dari uang. 11 ijarah merupakan transaksi akad yang tujuannya merupakan transaksi akad memperoleh keuntungan atau manfaat material, yang mana akad ijarah merupakan salah satu akad muawadah. Al-uqud al-musamah merupakan salah satu nama dalam akad ijarah, yaitu akad yang di dalam Al-Quran dan hadis ditentukan dan diterangkan secara jelas batas-batasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Anggraini. Kemajuan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari.
sehingga melahirkan model-model hubungan baru termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu media andalannya adalah melalui e-commerce atau electronic commerce. Tokopedia adalah website yang menjual barang dan jasa secara online, sehingga siapapun dapat berbisnis dan bersaing dengan harga yang murah. Website tersebut memberikan peluang bisnis dan menjual berbagai produk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan toko biasa. Makalah kami ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan ekonomi Islam dari kontrak e-commerce. Kami menggunakan Tokopedia sebagai contohnya. Di aplikasi Tokopedia, kita bisa membeli dan menjual barang secara online. Sistem akad jual beli di Tokopedia termasuk dalam akad jual beli salam atau pesanan. Selain itu, di dalam aplikasi Tokopedia juga terdapat perjanjian ijarah atau sewa menyewa. Ketika e-commerce memenuhi standar perdagangan yang terdapat dalam hukum Islam, maka e-commerce diperbolehkan, terutama pada aplikasi Tokopedia di Indonesia, dan tidak memasukkan faktor-faktor seperti penipuan dan manipulasi yang merugikan pihak yang bertransaksi. Kesimpulan, dari penelitian dan hasil uraian pembahasan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa akad yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia adalah akad jual beli salam atau pesanan, dan akad ijarah atau pesanan. Pandangan Islam terhadap aplikasi Tokopedia diperbolehkan selagi memenuhi faktor-faktor dalam hukum Islam dan tidak terdapat kecurangan maupun penipuan di dalamnya yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Demikianlah hasil presentasi kelompok 6. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan bertanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi